Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuwasi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Oke, kawan-kawan semuanya, gimana kabar semuanya? Insyaallah dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan penuh rahmat, penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pembelajaran kali ini kita mata pelajaran akidah akhlak MTS kelas 8. Kita beralih daripada kitab ke pembelajaran akidah akhlak buku paket yang mungkin kalian tidak punya buku paketnya, tapi insyaallah saya terangkan secara jelas dan secara gamblang. Insyaallah ini yang sebagai bahan untuk PAS di akhir semester nanti. Jadi insyaallah seminggu ini kitab, seminggu besoknya insyaallah buku paket akidah akhlak atau akidah akhlak secara umum, akidah akhlak bahasa Indonesia lah bahasanya begitu. Alhamdulillah kita masuk ke bab keempat, yaitu bab tentang menghindari akhlak tercela, ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Jadi ada 4 sifat tercela yang akan kita pelajari di bab keempat ini gitu. Jadi akhlak itu ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak tercela itu ada yang akhlak tercela yang pada diri kita sendiri, ya ini ananiyah, putus asa, ghadab, dan apa itu ananiyah? Sebelum mengarah ke situ kita harus tahu kompetensi dasar terlebih dahulu, yaitu menghayati perilaku tercela, ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak adalah sifat yang dilarang dalam Islam. Kita harus menghayati beneran nih bahwa dengan sifat ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak ini harus kita hindari karena itu dilarang dalam Islam. Lalu kita mengamalkan perilaku peduli, lawan kata dari ananiyah, peduli. Kerja keras, lawan kata dari putus asa, optimis, lawan kata dari putus asa, sebagai implementasi cara menghindari perilaku ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Mengamalkan, bukan berarti terus mengamalkan ananiyah, bukan, tapi lawan katanya. Memahami pengertian, dalil, contoh, dan dampak negatif sifat ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Nanti pengertiannya apa, dalilnya apa. Yang keempat, menyajikan cara menghindari sifat tercela, putus asa, ghadab, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menghayati, mengamalkan, memahami, dan menyajikan. Nah, setelah itu sebelum mengarah ke pengertian, coba perhatikan gambar berikut. Ini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Coba kalau kalian bayangkan gambar ini tentang apa ini. Ini cuma kucing. Walaupun kucing tapi menandakan atau menunjukkan bahwa ini antara kucing satu, kucing hitam sama kucing putih ini, kucing hitamnya ini maruk bahasanya itu. Kucing hitamnya itu pengen dapat banyak, lebih banyak daripada kucing putih. Kucing putih nggak usah dapat banyak, aku yang banyak. Nah, itu menandakan sifat ananiyah. Yang gambar 2 ini menandakan sifat apa nih? Kamu ketika gagal lulus, gagal mendapatkan nilai yang tinggi, nggak juara, itu seakan-akan nutup mukanya. Itu menandakan putus asa. Gambar yang ketiga ini apa ini? Ini seorang polisi ini ngamuk misalnya begitu. Nah, misalnya demo ini, yang mahasiswa demo ngamuk, yang polisi juga ngamuk. Nah, ini menandakan sifat ghadab atau marah. Yang gambar keempat ini seakan cuma punya tangan tapi pengen dapat pengen dapat semuanya, pengen dapat tahta, pengen dapat harta, pengen dapat istana, dan lain-lain. Ini menandakan sifat tamak. Oke, pengertian ananiyah. Kita mengarah ke sifat yang pertama. Ananiyah dan dampak negatifnya. Ananiyah disebut juga egois. Ego yaitu sifat yang menilai suatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Pokoknya aku. Ana dari kata ana, saya. Ya aku gitu. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan agar kita senantiasa bertolong menolong antar sama manusia. Itu agar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi jangan melulu saya gitu. Orang itu kayak koron itu kan saya berkata ini saya Fir'aun itu juga saya gitu. Itu menandakan orang itu egonya tinggi dan itu tidak boleh gitu.
Nah, dalilnya apa? Nah, dari sifat ananiyah ini akan berkembang menjadi apa? Menjadi sombong, kikir, takabur, dan diiringi sifat iri dan dengki. Ananiyah menyebabkan sifat sombong, kikir, takabur, dan iri dan dengki. Nah, dalilnya apa nih? Ini ada dalilnya. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan kalau kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, jangan merasa sombong, merasa hebat, merasa aku. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi intinya bahwasanya ananiyah itu adalah mementingkan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling bisa, merasa dirinya nggak membutuhkan orang lain. Terus yang kedua, pengertian putus asa. Apa itu? Putus asa adalah sikap perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita. Putus asa itu ya intinya dia nggak mau, karena cita-citanya nggak tercapai, dia akhirnya putus asa gitu loh. Putus asa berarti habis harapan, dia nggak punya harapan lagi. Nah, seorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak ia capai. Nah, penyebabnya itu karena memang misalnya nih kegagalan berturut-turut, misalnya nih udah nilainya 60, nilainya 60 lagi, nilainya 60, saya nyerah lah, begitu. Itu salah satu ciri daripada sifat tercela putus asa. Putus asa termasuk akhlak mazmumah, akhlak tercela. Maka dampak negatifnya apa? Nih, merugikan diri sendiri. Terus yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan, susah untuk maju. Begitu. Nah, itu dampak negatifnya. Jadi dia merugikan diri sendiri dan susah untuk maju. Nah, itu intinya bahwasanya putus asa itu kehilangan harapan. Dia merugikan diri sendiri dan susah untuk maju. Dalilnya apa nih? Larangan putus asa. Dalilnya di sini wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah innal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Ini larangannya tuh. Tadi ada larangan tadi, larangan apa? Sifat yang pertama tadi ananiyah, ada larangan putus asa. Kalau larangan ananiyah wala tusa'ir khaddaka linnas. Kalau ini wala tai'asu. Lalu yang ketiga, pengertian ghadab. Nah, sering saya sebutkan la taghdab falakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Ghadab berarti marah atau pemarah. Ghadab termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan. Rasulullah SAW bersabda, innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitona khuliqa minan nari wa inna ma tudfa'u bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum fayatawadda. Ya, marah itu dari setan. Setan itu tercipta dari mana? Dari api. Makanya api itu lawannya air. Makanya ketika ada elemen api, ya pasti kalah dengan elemen air. Jangan malah elemen api tapi dilawan dengan elemen angin, ya malah tambah besar apinya. Jangan malah dipanas-panasi kan begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman agar orang-orang itu menjadi pemaaf. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nih, orang-orang yang menafkahkan baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan yang memaafkan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, ini itu orang-orang yang menahan amarah ini termasuk orang-orang yang baik, yang insya Allah itu akan disukai oleh Allah. Gitu. Itu ghadab. Ghadab itu marah, intinya termasuk sifat tercela. Itu sudah ada dalam tamak. Sekarang tamak itu apa? Tamak secara bahasa yaitu rakus hatinya. Adalah cinta. Itu bahasanya tamak itu adalah rakus, sedangkan menurut istilah tamak adalah cinta kepada dunia atau harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Ya intinya pokoknya saya dapat duit dari mana saja, entah itu halal entah itu haram, itu namanya tamak. Pokoknya saya pengen kaya, pokoknya saya pengen banyak duit, pokoknya saya pengen bank saya itu, ATM saya itu penuh uangnya. Entah dari mana, entah itu korupsi, entah itu ngilep uang kelas misalnya, kalian tuh misalnya apa itu
malak orang lain atau begal orang lain untuk dapat uang. Pertama adalah sifat rakus terhadap hal yang bersifat rakus terhadap dunia menyebabkan manusia menjadi hina. Orang yang cinta dunia itu kalau kata sahabat Ali itu apa? Dunia itu bagaikan bangkai. Ad-dunya kal jifah. Ad-dunya jifah. Dunia itu bangkai. Kalau kalian ingat bangkai tulang belulang begitu, siapa yang menyukai bangkai? Ya cuma bahasanya kalbun itu, bahasanya anjing-anjing itu. Hanya orang yang menyukai dunia itu adalah anjing-anjing dunia, kan begitu. Nah, kita jangan sampai ketika kita boleh mengejar dunia tapi untuk akhir ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang bagi akhirat. Larangannya apa nih? Firman Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Amma yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu. Jangan sampai harta kamu itu melalaikan kamu daripada zikir kepada Allah. Tidak hanya harta saja, tapi anak-anak kamu, anak, istri, keluarga itu jangan sampai melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Kalau harta itu kita punya harta, tapi kita wajib menjaganya, ya enggak? Nah, ibaratnya itu kamu punya harta, kamu pasti akan menjaganya. Tapi kalau kamu punya ilmu, maka ilmu yang akan menjagamu. Nah, ya itu. Kesimpulannya apa nih? Ini ananiah disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai suatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Kuncinya adalah mementingkan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Al-ya'su atau putus asa adalah sikap perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal, dia nggak punya harapan, itu namanya putus asa. Ghadab itu disebut juga marah. Adapun tamak adalah rakus terhadap dunia, gitu, menjadikan orang menjadi hina. Nah, itu saja yang dapat. Sebenarnya enak banget sebenarnya itu pengertian ini. Nah, tugasnya apa kalian sekarang? Tulislah rangkuman pada buku tulismu. Tulis rangkuman yang paling akhir tadi, itu ada pengertiannya, ada penjelasannya di situ. Terus yang kedua, pilihlah satu ayat daripada dalil atau larangan sifat-sifat tercela dan tulis di buku tulismu beserta artinya. Tuh ada tadi, wala tusair khaddaka linas. Pilih salah satu aja, milih yang ini kayak, atau milih wala tayasu mir rohillah, atau alladzina itu yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha juga boleh, atau ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Ada 4 itu ayat itu, tolong pilih salah satu dan tulis di buku tulismu beserta artinya, disertai dengan rangkuman dan jangan lupa nama lengkap dan kelas, dan dikirim di learning ya, itu learning student ya. Jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga paham kalian. Nanti insya Allah akan saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Ma taufiq wan najah. Saya akhiri, mari kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.